Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema belajar dari sejarah 1. Jadi ada 3 kali pertemuan untuk pelajaran ini saudara. Dan hari ini kita akan masuk dalam belajar dari sejarah yang pertama. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Mari Allah Roh Kudus, biarlah hikmat, pengertian, dan pewahyuan turun atas kami melimpah-limpah. Untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui tema pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Lukas 16 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Iya, ini berbicara tentang, saudara pasti tahu ceritanya ya, tentang seorang miskin Lazarus dengan si orang kaya. Dan pada saat itu mereka meninggal dan dikatakan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham dan si orang kaya ada di alam maut dan sangat menderita, lalu meminta kepada Abraham biarlah Lazarus mencucukkan jarinya dikatakan ke air untuk diberikan setetes air karena ia sangat kehausan dan menderita. Tetapi Bapak Abraham berkata tidak bisa karena ada jurang pemisah ya antara mereka. Lalu si orang kaya berkata, kalau begitu biarlah Lazarus turun ke bumi, masih ada 5 saudaraku yang belum mengenal kebenaran. Tetapi apa kata Tuhan? Tidak bisa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Kalau mereka nggak mau dengar, orang mati bangkit pun mereka tidak akan dengar ya saudara. Nah, kita mau pelajari apa kesaksian para nabi dan rasul yang dikatakan di dalam kitab suci yang harus kita ketahui. Nah saudara, sejarah ini dicatat di dalam Alkitab tentang para nabi, para rasul, serta bangsa Israel merupakan pelajaran penting untuk kita perhatikan. Apa yang harus kita pelajari dari sejarah para nabi, para rasul, dan bangsa Israel inilah saudara. Yaitu sikap mereka terhadap panggilan Tuhan. Yang kedua, ibadah mereka. Dan yang ketiga, dampak dari ketaatan dan ketidaktaatan mereka pada Tuhan. Dan yang keempat, hal positif dari pelajaran yang didapat. Ini kita akan pelajari dari beberapa tokoh yaitu nabi dan rasul yang kita akan pelajari dalam 3 kali pertemuan ini. Ya, saudara, kita harus ingat ketika kita belajar dari dampak yang diperoleh dari keputusan yang mereka ambil, maka kita pelajari dalam Yesaya 1 ayat 19-20 dikatakan demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Iya. Jadi keputusannya ditentukan oleh saudara. Jika kita adalah orang yang mau mendengar, kita adalah orang yang mau menurut dan mendengar, kita akan memakan hasil baik di negeri. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan saudara, saudara akan menikmati segala yang baik. Yang penting saudara mau menurut dan mau mendengar. Amin. Mau menurut dan mau mendengar. Jadi artinya nurut sama siapa? Sama Tuhan, tentunya melalui para pemimpin rohani di mana Tuhan menempatkan saudara hari ini. Nurut aja. Dengar, mau mendengar. Artinya setiap fasilitas di gereja lokal saudara, mari saudara datang. Saudara dengar setiap firman yang disediakan atau difasilitasi oleh gereja lokal buat saudara. Kita mau menurut dan mau mendengar, maka Tuhan berkata, engkau akan makan hasil baik di negeri. Tapi kalau engkau melawan dan memberontak, melawan artinya tidak taat, melawan artinya kita mulai memberontak, maka Tuhan berkata jika engkau tidak menurut dan dikatakan tidak menurut atau memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan, sampai Tuhan berkata sungguh Tuhan yang mengucapkan, artinya diteguhkan saudara, ini adalah pasti. Kalau kita melawan, kita nggak mau nurut, kita memberontak, maka kita akan dimakan oleh pedang. Pedang bicara segala hal yang menyakitkan, segala hal yang gak ngenakin, segala hal yang merusak, itu dilakukan oleh pedang. Jadi oleh karena itu keputusan di tangan saudara dan saya. Tuhan memberi pilihan kepada kita, mau nurut atau mau memberontak atau melawan. Mau saudara menurut atau saudara memberontak, itu keputusan ditentukan oleh saudara. Mau mendengar atau kita mau memberontak ya.
Saudara, kita akan belajar dari beberapa tokoh dalam 3 pertemuan ini. Pertama, kita belajar dari Yunus. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, sikap mereka terhadap panggilan Tuhan. Yang kedua, ibadah mereka. Dan yang ketiga, dampak dari ketaatan dan ketidaktaatan mereka pada Tuhan. Dan hal positif dari pelajaran yang didapat. Oke, kita akan belajar ya. Hari ini bicara tentang Yunus ya. Kita pelajari sikap terhadap panggilan Tuhan, yaitu saudara pasti tahu ceritanya, tidak taat. Kalau Yunus pasti, kalau anak-anak ditanya ya apa ya tentang Yunus, pasti mereka bilang Yunus masuk ke perut ikan. Nah itu ya yang mereka ketahui. Nah saudara, kita belajar kenapa hal itu terjadi. Karena Yunus tidak taat, lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, dia malah perginya ke Tarsis. Saudara, coba kita baca ya. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus berpikir dia lari ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa mata Tuhan dari segala tempat mengawasi yang jahat dan yang buruk. Ya saudara, mau lari ke mana? Kalau Daud katakan, aku naik ke gunung, di situ ada Tuhan. Turun ke lembah, ada Tuhan juga. Di mana-mana ada Tuhan, saudara ya. Jadi nggak bisa lari. Nah, kenapa Yunus lari dari panggilannya? Takut. Kenapa? Katanya dikatakan Niniwe itu penuh dengan orang-orang jahat. Mereka melakukan kejahatan, bahkan kejahatannya sampai ke langit. Itu yang membuat Yunus akhirnya lari dari panggilannya karena mulai intimidasi dan dakwaan menguasai pikiran Yunus. Wah, nanti kalau pergi ke Niniwe nanti saya akan mengalami begini begitu. Nah, seringkali bukankah itu yang terjadi bagi orang percaya? Banyak mereka akhirnya tidak lakukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka karena mereka sudah terintimidasi. Saya mau katakan buat saudara, intimidasi bukan datang daripada Tuhan ya. Iblis berusaha membuat saudara tidak taat. Iblis berusaha membuat saudara melawan, tidak mau mendengar. Kenapa? Karena saudara akan dimakan oleh pedang. Bukankah itu kesukaan iblis, membuat kita menderita? Tapi saya mau katakan, jangan ikuti apa kata iblis ya saudara ya. Jangan biarkan iblis mengintimidasi, mendakwa. Kalau ada pepatah dikatakan gini, kita nggak bisa mengusir burung terbang di atas kita, tapi kita bisa usir kalau dia nemplok di kepala kita. Nah begitu juga saudara ya. Jadi kalau iblis mulai mengintimidasi, mendakwa saudara, saudara usir pergi dalam nama Yesus. Kita punya kekuatan Tuhan dalam diri kita ya. Sehingga jangan biarkan iblis mengintimidasi yang ujung-ujungnya membawa kita menjauh daripada Tuhan. Nah ini yang terjadi kepada Yunus ya. Yunus terintimidasi karena dia tahu Niniwe penuh dengan orang jahat. Sehingga ia lari dari panggilan Tuhan. Dia pikir Tuhan gak tahu. Tuhan tahu gak? Tahu ya saudara ya. Nah terus bagaimana ibadahnya Yunus? Dikatakan Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya, dikatakan aku adalah orang Ibrani yang takut akan Tuhan ya. Jadi ketahuan deh tuh ya sama nakoda, wah ternyata ini dia Yunus penyebabnya ya. Dan bagaimana ketahuannya? Diundi, ketahuan itu adalah Yunus. Kok bisa sih saudara? Tidak ada yang kebetulan hidup orang percaya. Bahkan dikatakan Yunus sudah ngumpet di geladak kapal paling bawah. Kok nakoda bisa-bisanya ketemu Yunus di tempat itu gitu ya. Nah itu pun tidak kebetulan. Tuhan yang menjadi penggerak, digerakkan nakoda untuk berjumpa dengan Yunus. Karena Tuhan tahu, ingat Tuhan di atas, kita di bawah. Tuhan bisa lihat kemanapun kita bersembunyi ya saudara. Nah itu yang terjadi dan diundi tepatnya Yunus. Dan akhirnya diketahui penyebabnya adalah Yunus. Karena Yunus adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia lari dari panggilannya. Nah dampak dari ketidaktaatannya saudara, kita tahu ceritanya. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Terjadi badai besar sehingga kapal yang ditumpangi Yunus hampir terpukul hancur. Dikatakan demikian Yunus 1 sampai dengan 4. Dan akhir-akhirnya dikatakan sudah semua berseru pada Tuhan. Tidak ada
tetap ombaknya besar. Akhirnya tadi nakoda berjumpa dengan Yunus yang lagi asik tidur, saudara. Dan akhirnya diketahui dialah Yunus penyebab masalahnya karena lari dari panggilan. Terus kata nakoda dan semua yang di kapal itu, apa yang harus kami lakukan? Untung Yunus ini orang yang bertanggung jawab juga, saudara, untuk kesalahannya. Dia rela terima hukumannya ya. Maka dia bilang, buang saya ke laut. Nah begitu. Jadi ketika Yunus dibuang ke laut, laut tiba-tiba tenang ya saudara. Dan semua orang yang melihatnya, mereka mengucap syukur dan mereka menyembah kepada Tuhan. Nah kita lihat dicampakkan ke dalam laut. Dan gak kebetulan juga ada ikan besar lewat. Ikan apa saudara? Ikan besar, bukan ikan paus, gak disebut di situ ya saudara. Ikan besar lewat dan kebetulan lagi mangap, mungkin lagi nguap ya saudara ya. Langsung pas dibuang Yunus masuk ke dalam mulut ikan, glek ke dalam perut ikan langsung, gak pakai dikunyah ya saudara. Kebetulankah itu? Tidak ada yang kebetulan, semua memang atas izin Tuhan. Kalau saudara baca kitab Yunus selalu dikatakan atas seizin Tuhan. Nah semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Yunus masuk ke perut ikan dan 3 hari di perut ikan. Wah bisa bayangkan bagaimana ya, bagaimana baunya ya, ya nggak tahan lah pastinya ya. Tetapi bagaimana Yunus bertahan di perut ikan, dia akhirnya bertobat, dia sadari kesalahannya. Dan gak kebetulan juga dibuat Tuhan lah gatel tuh ya tenggorokannya tuh ikan kali ya. Hacim, akhirnya keluarlah Yunus dari perutnya dan mendarat di situ, ujung-ujungnya ke Niniwe juga ya saudara ya. Jadi lihat dampak dari ketidaktaatan Yunus membuat akhirnya Yunus mengalami proses itu semua yang tidak mengenakan Yunus. Begitu juga saudara dan saya, ingat kalau kita jalannya lurus, jalan kita di jalan Tuhan, janji Tuhan, kita naik tidak turun, jadi kepala tidak menjadi ekor, menerima janji-janji Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi, harta kekayaan di dalam rumahnya, di dalam gelap terbintang bagi orang benar. Artinya ada solusi dalam setiap masalah dan banyak berkat-berkat lain yang Tuhan sediakan kalau kita mau jadi penurut-penurut Allah saudara. Tapi ketika kita nggak mau nurut, kita nggak mau dengar, ujung-ujungnya saudara, maka berikutnya kita pasti bengkok jalan kita. Kalau kita bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Artinya seperti bangsa Israel, harusnya hitungan hari sudah sampai ke tanah perjanjian, harus 40 tahun deh dilaluinya. Udahlah, jangan bikin susah sendiri ya saudara ya. Mari kita mau belajar menurut, kita mau belajar mau mendengar, maka segala yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, jangan melawan dan memberontak. Nah kita pelajari dampak dari ketidaktaatan Yunus. Hal positif yang didapat dari sejarah Nabi Yunus adalah sadar ia yang menjadi penyebab Tuhan menurunkan angin ribut sehingga kapal yang ditumpanginya hampir hancur. Coba kita baca Yunus 1 ayat 11 dan 12. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya, kita pelajari di sini ya. Pertama, Yunus sadar bahwa ialah yang menjadi penyebab turunnya angin ribut sehingga kapal ditumpanginya hampir hancur. Pertama, kita pelajari hal yang positif daripada pelajaran kisah tentang Yunus adalah ia sadar ya bahwa ia menjadi penyebab dikatakan badai atau angin ribut itu datang dan kapal itu hampir hancur. Dan ia mau menerima resiko dari kesalahannya. Sehingga ia berkata ketika ditanya apa yang harus kami lakukan, dia bilang buang saya ke laut. Demikian ya, ia berani menerima hukuman karena kesalahan yang dilakukannya. Dan berikutnya pelajaran positif yang didapat dari Yunus ini adalah dia datang kepada Tuhan di tengah kesesakan yang dialaminya, menyesal dan mau bayar nasarnya. Coba kita baca yuk Yunus 2 ayat 7 dan 9. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, jadi dikatakan datanglah Yunus kepada Tuhan ketika dalam kesesakannya. Dan ia menyesal dan ia berjanji mau membayar nasarnya ya. Untuk apa? Untuk ia pergi dengan ketaatan ke Niniwe seperti Tuhan mengutusnya. Nah ini saudara pelajaran kita tentang Yunus ya. Bagaimana kita belajar tadi tentang ketidaktaatan atau panggilan, sikap terhadap panggilan Tuhan
yaitu kita belajar Yunus tidak taat. Dan ibadahnya ia adalah seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dan dampak dari ketidaktaatannya tadi kita sudah pelajari. Dan hal positif yang didapat dari sejarah Nabi Yunus itu menjadi pelajaran buat kita hari ini. Nah saudara, ini yang Tuhan mau kita pelajari saudara. Biarlah kita mau dengar-dengaran saudara. Melalui pengalaman Yunus di sini kita belajar bahwa jangan kita lari dari panggilan. Kalau saudara saat ini sudah dipanggil melayani Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Jangan berubah setia, jangan lari dari panggilan, bikin susah sendiri saudara. Ya, yang repot saudara, yang repot keluarga, yang repot anak-anak. Ini yang akan menjadikan saudara punya masalah. Kenapa? Lari dari panggilan. Jadi mari taat, nurut-nurut aja sesuai dengan panggilan Tuhan hari ini kepada saudara. Mari kita belajar melakukannya dengan setia. Nah, tokoh kedua yang kita mau pelajari hari ini, dua tokoh ini, yaitu bicara tentang Rasul Paulus. Ya saudara, kita mau belajar tentang sikap terhadap panggilan Tuhan, yaitu Paulus mau menerima panggilan Tuhan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Kita tahu ceritanya ya, bagaimana ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik bawa surat dari imam besar untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan. Tapi di situ ia berjumpa dengan Yesus dalam bentuk sinar yang menyilaukan matanya, yang membuat matanya buta, dan berikutnya mendengar suara ya saudara. Dan disitulah awal panggilannya Paulus ketika, atau Saulus pada saat itu namanya Saulus ya. Dan awal dari panggilan Saulus hingga ia sampai kepada posisinya sebagai rasul. Nah saudara, kita pelajari juga bagaimana ibadahnya Paulus. Dia adalah orang Yahudi, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dan Paulus seorang yang giat bekerja bagi Allah. Kisah 22 ayat ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ya, dia seorang yang giat bekerja saudara. Dia taat saudara, tapi menurut ajaran adat istiadat Yahudi pada masa itu. Dan dikatakan itu ibadahnya dan dampak dari ketaatannya. Nah, Paulus tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia menjadi orang yang luar biasa ya saudara, menjadi teladan buat kita semua hari ini. Ia mulai dipercayakan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dikatakan Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, dikatakan Paulus dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Ini tugas pelayanan dalam panggilan pertamanya Paulus. Tuhan sudah katakan itu adalah tugas yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepada Paulus. Dan berikutnya Paulus diperlengkapi Tuhan dan diberi keberanian mengajar dalam nama Tuhan seperti Kisah 9 ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ya, dikatakan Paulus diperlengkapi Tuhan dan diberi keberanian mengajar. Ya saudara, kita pelajari daripada Paulus ya ketaatannya. Dan berikutnya dalam 2 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 28. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Ya, Paulus mengalami bahaya-bahaya. Kalau nanti saudara baca dari ayat 23 ya, bahaya, banyak bahaya yang dialami oleh Paulus, dan semua bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk dia melayani jemaat-jemaat Tuhan. Nah, dan berikutnya dampak dari ketaatannya adalah Paulus dikatakan dapat menyelesaikan pertandingan imannya sampai garis finish ya, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, ya itu saudara ya. Dampak dari ketaatan Paulus, dia menjadi orang yang dipercaya, diperlengkapi, diberi keberanian, diberi kekuatan untuk bertahan, dan bahkan menyelesaikan pertandingannya sampai dengan garis finish saudara.
Nah, saudara, kita sudah pelajari tadi bagaimana sikap terhadap panggilan Tuhan, yaitu Paulus ketika berjumpa dengan Yesus akhirnya ia menjadi seorang murid yang luar biasa ya, rasul yang luar biasa. Dan bagaimana ibadahnya dulu sebelum mengenal Tuhan, dia taat mengikuti perintah daripada imam di bawah pimpinan Gamaliel ya, seorang imam besar pada saat itu. Dan dampak dari ketaatannya kita melihat Tuhan memanggil, memperlengkapi, mempercayakan, bahkan buat dia kuat bertahan sampai menyelesaikan garis finish. Satu lagi yang kita akan pelajari tentang hal positif yang didapat dari sejarah Rasul Paulus adalah, yaitu pertama Paulus sadar bahwa ia adalah orang yang tidak layak sebetulnya. Yang kita baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Paulus sadar sekali saudara bahwa ia tidak layak disebut rasul karena ia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia dikatakan ia boleh ada sebagaimana ia ada sebagai rasul. Dan ia tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepadanya. Tetapi yang dilakukan ia bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi Paulus berkata ketika dia melakukan bekerja lebih keras dari yang lain, maka dikatakan bukan aku tapi kasih karunia itu yang memampukan Paulus melakukannya. Begitulah saudara seharusnya bagaimana hidup kita dalam kekristenan, dalam panggilan Tuhan buat kita semuanya. Mari belajar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sangat besar itu. Dia menyelamatkan kita dengan bayar amat sangat mahal, yaitu tubuhnya yang tercabik-cabik, bahkan dikatakan tidak berbentuk lagi seperti manusia, dagingnya tercabik-cabik dan darahnya yang habis tercurah untuk menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan saudara pengorbanan Tuhan yang sangat besar itu. Caranya bagaimana? Mari bekerja lebih keras dari yang lain. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Taat melakukan perintah-perintahnya. Belajar untuk datang mendekat kepadanya. Saya percaya Tuhan akan pakai saudara seperti Tuhan janjikan. Aku tidak cukup engkau hanya menjadi hambaku kata Tuhan. Tapi aku mau menjadikan engkau terang atas bangsa-bangsa. Sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara akan dipakai Tuhan, diperlengkapi untuk memberitakan Injil keselamatan. Amin. Semua kita pasti dipercayakan Tuhan. Karena Tuhan tidak memanggil saudara dengan sia-sia. Cuma masalahnya kenapa ada orang yang tidak tetap dalam panggilannya? Karena mereka berubah setia. Karena mereka tidak taat, tidak menurut. Sehingga mereka tidak menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Nah ini saudara kita pelajari hari ini tentang bagaimana Paulus dikatakan ia melakukannya bekerja lebih keras dari yang lain. Dan Paulus mau membayar harga atau membayar mahal untuk mengikuti Yesus dan melayani Tuhan dengan cinta atau tulus dan murni. Coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, itu yang Paulus lakukan. Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah ya saudara. Wow, keren banget ya. Paulus ini kita tahu dia punya usaha untuk membuat tenda ya. Dari hasil usahanya itu dipakai untuk penginjilannya, untuk melayani jemaat Tuhan. Jadi Paulus kita pelajari punya hati yang tulus dan murni. Dia nggak mau menyusahkan jemaat. Dia nggak mau meminta kepada setiap orang yang dilayaninya bantuan. Enggak. Tapi untuk pelayanan ini dia bekerja untuk melayani jemaat Tuhan, hasil dari pekerjaannya itu. Nah di sini kita lihat Paulus ini mau bayar mahal ya untuk mengikuti Yesus dan melayani Tuhan. Ia layani Tuhan dengan cinta, segenap hati, segenap jiwa dan kekuatannya. Tidak hitung-hitung dengan apa yang dia keluarkan untuk memelihara jemaat Tuhan. Nah mari saudara kita belajar daripada Paulus. Juga Paulus adalah pejuang iman yang tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk menyelesaikan pertandingan imannya. Kalau kita baca kisah 14 ayat 19 dan 20 sampai dengan 21. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesok harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe.
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ya, kita lihat ya bagaimana luar biasa ya Paulus dalam melayani jemaat Tuhan, memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan. Ia sampai dilempar batu dan dikira sudah mati. Jadi saya bayangkan kalau orang ditipu batu sampai dikira udah mati berarti parah banget gitu kan ya. Dia udah nggak seperti orang yang udah nggak sadar, udah mati. Dan akhirnya waktu ditinggal pergi, apa yang dilakukannya? Ia bangun dan ia kemana saudara? Pergi lagi ke bait Allah untuk beritakan Injil. Gak kapok saudara. Nah inilah luar biasa ya, Paulus gak ada matinya. Luar biasa. Jadi di sini kita pelajari begitulah seharusnya kita sebagai orang percaya, yaitu menyenangkan hati Tuhan, beritakan Injil, tidak perlu takut dengan bahaya dan apapun rintangan di depannya, tetap maju dan tetap beritakan Injil dan menyelesaikan tugas pelayanannya sampai garis finish. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya saudara. Jadi kita belajar hari ini dari dua tokoh, yaitu Yunus dan Paulus, bagaimana ketidaktaatan Yunus dan dampaknya, bagaimana ketaatan Paulus dan bagaimana dampak berikutnya daripada ketaatannya. Kesimpulannya kita belajar tadi dari Nabi Yunus dan dari Paulus ya saudara, biar menjadi pelajaran buat kita. Ambil sisi positif dari pelajaran yang diperoleh kita melalui Yunus dan melalui Paulus, agar kita memiliki hidup yang makin bijaksana, semakin disempurnakan dalam ketekunan. Demikian sahabat penerobos, masih 2 pelajaran lagi yang kita akan pelajari dalam 2 minggu depan, yaitu pelajaran dari sejarah 2 dan ketiga, yaitu ada tokoh-tokoh berbeda yang kita akan pelajari. Mari terus belajar sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos agar tetap rajin mendengar dan tetap mau belajar. Mari angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran kami terima hari ini. Kami belajar daripada Yunus hari ini tentang ketidaktaatan dan dampaknya. Kami belajar dari Paulus tentang ketaatannya dan dampaknya. Tuhan makin perlengkapi dan pakai luar biasa. Kami mau Tuhan pakai. Kami mau belajar terus Tuhan sampai kami disempurnakan dalam ketekunan. Terima kasih untuk kekuatan dan juga kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk kami terus belajar, terus bertahan sampai garis finish. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, saya rindu tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Kita mau terus belajar sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan mari saudara katakan, saya rindu bergabung dalam komunitas ini. Saya akan kasih linknya kepada saudara, yaitu link Zoom. Kami pakai Zoom dan juga untuk kita bersama-sama belajar dalam pemuritan setiap hari Selasa dan Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh iya, kalau saudara ketinggalan pelajaran-pelajaran kami, silakan saudara bisa masuk ke link YouTube kami dengan ketik Sahabat Penerobos. Biarlah saudara terus belajar dan disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.